Ya, kita ke Bea Cukai Tanjung Priok yang melelang sebuah mobil mewah Ferrari seharga 1,5 miliar rupiah. Lelang dilakukan hingga hari Senin 30 Juni mendatang. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menggelar lelang barang yang dinyatakan barang yang menjadi milik negara. Mobil mewah Ferrari tipe 365 GTB4 Competition dilelang mulai dari 1,5 miliar rupiah. Selain itu juga dilelang barang unik lainnya seperti peralatan dapur hingga aksesoris K-pop. Ya, dan untuk mengetahui bentuk dan rupa barang sitaan mobil Ferrari yang dilelang oleh Bea Cukai, kita sudah terhubung dan rekan Hadisti Arifa di kantor TPP Bea Cukai Jakarta Utara. Hadisti, apa saja barang menarik yang dilelang di sana? Ya baik Wiki, selamat siang. Terkait barang lelang yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta, memang ada sejumlah mulai dari barang mewah hingga barang unik dan menarik lainnya. Nah, salah satu yang menjadi primadona dari event lelang yang digelar oleh Bea Cukai Tanjung Priok ini adalah tepat di belakang saya. Ini sebuah mobil sport atau sebuah mobil mewah yang sudah ada memang di Bea Cukai ini sejak dari tahun 2018, namun baru tahun ini mengikuti proses lelang. Nah, kita lihat bersama, ini merupakan satu unit mobil Ferrari 365 tipe GTB4 Competition berwarna merah yang bagi nih ya pencinta mobil mewah atau mobil sport atau yang hobi mengoleksi mobil mewah, ini bisa mendapatkan harga jauh lebih miring dari harga pasaran karena dari lelang ini harga dibuka di 1.502.000.000 rupiah. Nah, untuk mekanisme lelang sendiri untuk hari ini sampai besok ini masih merupakan open house, artinya bagi calon peserta bisa datang secara langsung ke penimbunan pabean PT Tri Pandu Pelita yang berada di Cilincing Jakarta Utara ini untuk melihat secara langsung kondisi dan juga keadaan dari barang-barang lelang, salah satunya adalah mobil Ferrari ini. Dan terkait untuk pelaksanaan lelang sendiri nantinya ini akan berakhir pada Senin mendatang 30 Juni 2025 ini, dan selain harga limit lelang yang tadi saya sebutkan dibuka dengan harga 1,5 miliar, nantinya juga calon peserta ini terlebih dahulu harus membayarkan biaya jaminan juga kepada pihak Bea Cukai ini sebesar 500 juta rupiah. Nanti jika calon pembeli ini mendapat kesempatan untuk menang, maka harus membayarkan sisanya. Namun jika belum mendapat kesempatan untuk menang, maka akan dikembalikan kepada rekening pribadi pada saat membayarkan uang jaminan. Nah, selain juga mobil Ferrari ini juga ada barang lainnya seperti ada peralatan dapur hingga juga barang-barang unik seperti aksesoris K-pop. Wiki. Baik, Hadisti, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ke informasi lain, pemirsa, pimpinan DPR RI mengaku belum menerima surat usulan pemakzulan Wapres Gibran yang dikirimkan Forum Purnawirawan TNI ke DPR. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai soal pemakzulan putranya. DPR angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Jajaran pimpinan DPR RI menyatakan belum menerima surat usulan pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dengan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga dewan. Belum lihat, ini baru masuk masa sidang, surat pemilihan yang terima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung? Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan satu dari 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo sekaligus ayah dari Gibran Rakabuming Raka menyebut tuntutan Forum Purnawirawan itu merupakan bagian dari demokrasi.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar baik bagi para pekerja dan buruh dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah. Bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 sudah bisa dicairkan. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2,45 juta pekerja dengan gaji 3,5 juta rupiah ke bawah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan BSU ditujukan untuk membantu daya beli pekerja bergaji rendah. Program ini menargetkan 17 juta pekerja yang akan menerima uang bantuan sejumlah Rp300.000 per orang. Dan jumlah ini akan dibayarkan sekaligus untuk 2 bulan, sehingga masing-masing pekerja menerima bantuan senilai Rp600.000. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang dakwaan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap bos perawatan kulit atau skincare. Usai sidang, Nikita Mirzani emosi saat hendak berbicara di depan awak media. Mengenakan rompi tahanan dengan tangan di borgol, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki asistennya jalani sidang kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Gledis, bos skincare di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mau ngomong. Ya, Mi, gimana, Mi? Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Kasus bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan produk perawatan kulit atau skincare milik Dr. GP, serta diduga melakukan pemerasan hingga miliaran rupiah. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi yang akan disampaikan oleh Nikita Mirzani. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari mulai penutupan penerbangan Jakarta ke Doha, Qatar, hingga penundaan kepulangan jemaah haji dari Jeddah ke Jakarta. Ratusan penumpang maskapai penerbangan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terdampak konflik Iran-Israel. Pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika di Qatar, Bandara Hamad di Doha, Qatar ditutup. Berdampak pada sejumlah rute penerbangan internasional. Perjalanan beberapa maskapai yang biasanya transit di Doha, Qatar tertunda. Saya mau ke Las Palmas, Spanyol. Rencananya mau lewat Qatar tuh. Tapi nggak tahu ini sampai sekarang dari pagi sampai sore ini belum ada kepastiannya. Bang dari Jakarta ke Doha. Nah, penerbangan dari pagi aslinya dari jam 9. Cuman di cancel dari bandaranya Doha sana. Kemungkinan kita berangkat, Pak. Mungkin berubah schedule. Ratusan penumpang berharap ada solusi penerbangan langsung tanpa transit di Doha, Qatar atau pengalihan lokasi transit ke negara lain. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Konflik Iran-Israel juga berdampak pada kepulangan jemaah haji kloter 43 dan 44 debarkasi Surabaya. Jemaah haji di 2 kloter tersebut seharusnya tiba Selasa malam di Asrama Haji Sukolilo. Namun penerbangan mereka dari Jeddah ditunda, dampak situasi tak kondusif di Timur Tengah. Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya menyatakan penundaan kepulangan jemaah haji atas alasan keamanan. Namun PPIH memastikan pemerintah Indonesia menjamin keselamatan dan kepulangan jemaah haji.
Seluruh jemaah haji kloter 43 dan 44 saat ini difasilitasi dengan baik oleh maskapai Saudi Airlines.